Halo, assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue mau unboxing Samsung Inter ya. Ini S21 Plus Inter 8/256 yang gue beli dengan harga 3,1 lebih lah. Harusnya 3 pas, tapi karena memang ada ongkir dan asuransi lain-lain jadi 31 20-an kalau nggak salah. Dan ini barangnya, ngomong-ngomong kalau kalian nanya link belinya itu nggak bakal ada karena memang ini gue dari ex user, yang mana ini backdoor sebelah kirinya katanya kendor ngebuka, tapi nanti gue lihat soalnya bisa gue lem lagi pakai lem adhesifnya si S21 Plus nanti. Ngomong-ngomong, kalau yang nanya Inter bisa servis di SC resmi atau enggak, tentunya bisa, tapi dengan catatan kalian nggak bakal bisa ngeklaim diskon, beda sama yang resmi sen. Tapi ya resmi sen pun kalian harus berdebat dulu untuk ngeklaim diskonnya. Oke, ini akan gue unboxing untuk paketnya. Oke, dibungkus tisu banyak banget. Ini tisunya bisa untuk ya bisa untuk membersihkan meja, membersihkan HP. Oke, jadi di sini kan emailnya kena blokir, nanti bakal gue coba. Ini gue dapat bonus cash 3, kita pinggirin dulu, dan di sini gue bakal lihat si unitnya ini. Oke, ini ntar mungkin kalau berjamur gue bisa ganti backdoor, mungkin kendor yang dimaksud sini kali ya. Gue juga nggak tahu pasti nih. Iya, oh iya, ngangkat di sebelah sini. Wow, tiba-tiba pindah lensa gitu bro. Kayaknya harus gue matiin koreksi lensa. Oh, masuk akal. Ini tinggal pakai lem adhesif aja. Nah, kan banyak yang bilang ya, Bang, kalau misalkan HP non resmi Inter Samsung apakah diterima di SC? Diterima kok, tapi bedanya kalian nggak bisa ngeklaim diskon. Jadi kalau harga spare partnya misal 1 juta ya, kalian bayar 1 juta sama jasa pasang. Kira-kira begitu. Dan ini udah pakai hydrogel, nanti gue tarik, gue copot untuk ngeliat. Wah, ini agak ini ya, koreksi lensanya. Gue bakal ngeceknya secara cepat, semoga aja ini nggak garis, karena memang orangnya bilang cuman minus di bagian sininya aja ngangkat. Ya it's okay, nggak masalah. Kameranya kalau kita lihat apakah kotor? Wajar sih. Oke, mantep. Yang gue suka dari S21 Plus ini adalah layar non resminya itu seharga 900 ribuan lu udah dapet bagus. Dan 1,3 itu layar ininya ya, layar originalnya 1,3 atau 1,4, tapi kan jasa pasang 900 ribu, lu tinggal pasang sendiri aja, karena pasang layar Android kayak gini nggak susah kok. Ini dikecilin dulu ya brightness-nya. Kenapa dikecilin cuy? Jangan bikin layar kalian burn in sebutannya. Nah, ini gua coba ini dulu pertama-tama, jadiin ini dulu ya. Nah, terus si ini jadiin standar kan 60 Hz. Kenapa 60 Hz bang? Agar lebih awet. Screen mode-nya natural aja. Ini boleh nih vivid. Terus di sini gue coba font size-nya gue kecilin pastinya. Default-nya ganti aja ke Samsung One. Oke. Terus nah ini nih cuy, ini navigation bar juga jangan dimunculin ya kalau misalkan kalian pakai layar tipe AMOLED. Kenapa? Karena di saat kalian lagi di posisi di luar ruangan nih, dan ini nanti brightness-nya ini max kayak gini, max gini, ini nanti akan nyeplak, ngebekas, jadi yang disebut burn in ya. Oke, ini bakal gua ini ya, navigation barnya circle to search. Oke, mantap, dapat swipe gesture. Dan di sini mana ya, untuk ini more option, bukan ini buat ngilangin ini home-nya, ini harus download si good lock dulu. Circle to search ada. Anjas. Oke, ini udah mantep banget bre, Samsung S21 Plus Inter ya. Kita cek ininya dulu. Pertama gue cek kamera. Kameranya bening apa enggak?
Sekedar informasi, Samsung itu kalau kalian mau ngecek kamera, tinggal cek gini dulu, buka kamera, kan dia akan ke lensa kali 1 ya, kayak gini nih. Nah, kalian bisa ngecek di sini fokus atau enggak, kayak gini nih. Kalau enggak fokus, ya itu perlu dibenerin. Kalau kameranya perlu diketuk kayak gini. Ini kan biasanya kalau misalkan kalian melihat orang-orang bilang kayak kamera perlu ketuk agar fokus, jadi bukan diketuk kayak gini tapi diketuk kayak gini cuy. Nah, ini mastinya gampang aja. Kalian tinggal ngecek-ngecek kayak gini aja setiap lensanya apakah ada crash atau enggak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau misalkan ini ya, ada aja yang apes ini sampai 8K 24 fps cukup mantep. Ini gue dapet harga murah loh, 3 juta. Karena misalkan kalau lo beli Inter atau resmi itu harganya 11-12, nggak jauh beda. Cuman memang kalau misalkan yang Inter kenapa bisa mahal? Karena dia pakai Snapdragon, sedangkan yang resmi itu pakai Exynos. Yang mana sekedar info aja, kalau misalkan kalian pakai ini ya, si Snapdragon katanya minim kerusakan di layar, katanya. Tapi gue sendiri memang belum pernah pakai Samsung Inter, maksudnya yang Snapdragon dalam jangka waktu yang lama. Oke, ini kamera udah aman. Terus gue bakal nyoba cek si. Kalau baterai ya wajar lah ya. Baterai yang penting kalian tuh nggak di baterai sorry bukan protection tapi power saving. Ini modenya. Mode power saving gak usah dinyalain, itu mau di Android mau di iPhone gak usah dinyalain. Karena itu malah yang ngebikin si baterainya makin ini sendiri. Nah nih. Ini kalau misalkan baterai HP kalian mau awet, mentok di 80 dan ini udah ada opsinya, cukup bagus. Cek ini dulu bentar. Aman, nggak ada shadow dot apapun itu. Green aman, blue aman, black udah pasti aman. Terus kita lihat kalau misalkan sensor si barometer udah pasti mati karena ini kan kendor ya, di bagian sini ya kendor. Sorry. Oh, oke. Sekarang kita akan nyoba untuk si touch-nya. Ini agak terang nih, nggak bisa gue iniin. Coba kita cek set. Wih, enak, asli enak nih. Ini layar masih original bawaan Samsung ya, kenapa? Ini bener-bener enak bro, gue nggak bohong. Sentuhannya bawaan Samsung sama udah diganti non original atau aftermarket itu beda. Ngomong-ngomong ini gue rasa kotor. Coba hidrogelnya gue kebuka dikit. Oh ya kotor deng. Gue pikir ada masalah di layar, ternyata emang kotor coy. Nah, iya, gue pikir ada masalah di layar, ternyata memang kotor. Speaker tadi udah. Oke, untuk speaker atas, speaker bawah itu normal semua, nggak ada masalah. Sekarang gue langsung aja ngecek ke, nih sebelum gue beli hydrogel baru gue pasang dulu kayak gitu. Gue akan ngecek untuk si versi One UI dan sinyalnya. Tapi sebentar sebelum kita cek versi One UI, gue mau ngecek sesuatu dulu. Tunggu sebentar. Udah gue konekin wifi, tapi wifi yang paling jauh, jadi kemungkinan agak lemot. Gue bakal coba dulu nih connecting to server. Ini udah up to date atau belum, karena memang setahu gue tuh seri 21 itu masih dapat kebagian One UI 6. Kalau ini di One UI 5, saran gue mending gak usah di download dulu. Nah ini itu, kalau kalian bisa lihat update your phone One UI 6.1, mending gak usah. Andai kata mau download One UI 6.1, baiknya langsung lewat si laptop. Jadi gue dapat beberapa tips kalau misalkan mau ngupdate, dan kalau misalkan itu kan jadi gini, untuk garis ya, garis itu tuh kemungkinan karena update. Kenapa gue bilang begitu? Karena
Ya gue pakai Note 10 Plus 3 tahun, dan waktu itu Note 20 Ultra kisaran 1,5 tahun, itu nggak ada apa-apa setiap update sistem, tapi memang gue pastiin adem dulu. Dan dari apa yang gue cari tahu tentang penyebab garis itu, karena katanya si arus listrik itu yang dari kernel, katanya pas lu lagi ngupdate software ini. Jadi saran gue kalau misalkan ini ya, mau ngupdate gini, mending langsung yang colok dari laptop itu nge-flash ulang, ibarat kata iPhone. Itu gue dapet beberapa tips dari teknisi. Memang kalau yang langsung dari sini kemungkinan garisnya itu lebih gede. Tapi saran gue sih kalau udah kayak gini ya, ini gak usah diupdate. Ini kayaknya versi Android 13 dan One UI 61 ini kalau kalian One UI 51 mungkin. Dan ini kalau kalian lihat RFC ini bukan resmi Indo, karena kalau resmi Indo itu RR. Ini gue bisa lihat sebentar. Oh, sekarang udah di One UI 61 dan Android 14. Cuman mungkin tadi ada updatean apa ya? Yang bikin muncul lagi ini apa nih updateannya? Oh, security patch bulan November. Kemarin sih Note 20 Ultra aman-aman aja, tapi balik lagi nih saran gue sih nggak usah di-update. Jangan di-update, udah biarin aja. Dan karena ini Inter, gue bakal nyoba sinyalnya dulu. Nih, ada beberapa kartu tapi gue nggak tahu kartu yang bisa yang mana karena takutnya pada mati ya. Gue mau ngecek ininya dulu, kemulusan si HP ini. Ini kan bodinya ya, backdoornya sih nggak mahal ya, karena ini Inter. Tapi gue mau lihat ini backdoornya masih ori apa enggak. Cara nentuin backdoor ori gimana? Biasanya ada nomor IMEI HP tersebut di belakang backdoornya. Ini gue bersihin dulu. Nah, nih, orien atau enggaknya ini lihat nih, nomornya berapa? Coba kita lihat dulu. 4527800, 4527800. Nah, lihatnya di sini. Botpon status, sorry. Ini benar masih Orion. 4527800. Ini unitnya kemungkinan besar masih Orion semua. Backdoornya pun masih ori bawaan, belum diganti, karena kalau backdoor udah diganti biasanya ininya cuma Samsung kayak gini. Oke, terus terakhir banget gue cek. Itu cuma satu, masalah fingerprintnya. Oke, bisa normal. Sekarang yang bakal gue coba itu masalah si face unlock. Mana face unlock? Nyalain dulu. Oke, face-nya bisa. Mungkin karena gue pakai topi jadi nggak bisa. Masalah keamanan aman, tadi aman. Oke, ini tinggal masalah sinyal, nanti gue bakal coba benerin. Atau enggak gue nyari tahu ini bisa di rewrite apa enggak, kebeneran ini Inter ya. Asli juga, cakep banget. Ini ntar gue pasang-pasangin lah, karena memang ini masih Orion semua. Oke, ini sedikit update untuk S21 Plus. Nah, ini udah gue pasang ya, hydrogel yang dikasih tadi untuk pinggiran bezelnya, karena memang masih bagus. Dan backdoornya apalagi tadi mulus banget, masih original juga, jadi sayang. Dan kalau gue lihat-lihat ini lem originalnya sih memang udah umur, jadi agak kebuka di bagian sini. Ya sebenarnya bisa gue ganti nanti pakai adhesif yang aftermarket, atau mungkin gue cuma sekedar lem sedikit aja di sini. Tapi kalau misalkan cuma lem sedikit di sini, takutnya nanti nggak rapi. Nggak rapi di bagian sini aja. Kalau sisanya kalian bisa lihat rapet ya. Dan di sini juga udah gue coba gonta-ganti tadi. Kalau kalian bisa lihat SMS masuk ya. Si sinyal ini gue pakai XL di sini. Kenapa nggak pakai kartu yang lain? Karena memang udah ada HP yang pakai juga kartu-kartu yang lain. Kebanyakan juga kartu mati di sini. Ternyata kartu gue yang ada di sini nih, ini mati semua nih cuy. Tadi udah gue coba-cobain kok di sini nggak bisa muncul. Ternyata pas gue coba cek di HP gue yang resmi ya, Samsung Note 10 Plus itu pada tidak ada layanan semua. Ya maklum lah ya. Dan di sini gokilnya gue cek pakai Samsung Member nih. Ini harus gue ubah sih hydrogelnya nanti, karena memang kurang nyaman. Nah, ini udah gue coba cek. Dan gokilnya untuk baterainya ini masih bagus bro. Serius deh. Karena kalau kalian beli second, Accent ya, itu yang resmi, ataupun ya Inter lah ya, yang manapun itu, kalau kalian gak hoki itu, si status baterainya itu tanda seru dan itu udah minta diganti. Biasanya di bawah 80% kalau nggak salah deh. Harus diganti. Cara ngecek baterai health bisa pakai aplikasi pihak ketiga.
Dan ya itu mungkin cuma sekedar gambaran, tapi seenggaknya kalian tahu baterai health kalian berapa. Dan ini juga baterainya termasuk awet ini. Ini 70% dari tadi, ini dari sore gue sempat pakai untuk apa sih namanya, dengerin lagu dan main Mobile Legend juga, sempat sebentar satu match coba cuman ngelihat, dan ternyata di sini memang cuma sekedar anget kalau misalkan main game, dan kalau misal sosmed biasa ini nggak ada panas-panasnya sama sekali. Makanya gue mikir ini gue dapet jackpot ini. Ya lu kalau misalkan lihat-lihat kayak gini, kenapa gue kayak gini? Karena memang gue nyoba-nyoba, serunya pakai Samsung tuh gini bro. Apa sih namanya? Fitur-fiturnya itu loh, UI-nya Samsung itu bukan main enaknya. Nih misal kayak tuh kalian bisa lihat keyboardnya kan. Dan ini ketikannya enak cuy. Haptiknya itu balik gimana ya, getarnya dan juga suara-suaranya ini seru digonta-ganti. Serius deh, kayak mesin ketik gitu jadinya. Paling gitu aja sih. Untuk sinyal sendiri ini belum gue coba karena memang si XL ini kan mau gue ganti ya jadi kartu Telkomsel, dan gue pengen jadiin dual SIM karena ini dual SIM. Nanti kalian bisa lihat aja mungkin di fitur update One UI, karena memang ini One UI-nya belum gue update. Kalau kalian bisa lihat mana ya, ada di sini. One UI-nya belum gue update ini. Ini ada security patch yang yang memang belum gue download, nanti akan gue download. Mungkin di next kali ya. Karena memang gue mau unbox si iPhone yang lain dulu. Paling gitu aja sih. Ini cukup langka ya, 3,1 dapat 8/256 meskipun Inter, tapi ini udah cukup worth it. Dan oh ya, ini Exynos ya. Gue udah ngecek pakai AIDA 64, ini Exynos. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini Exynos. Jadi enaknya apa? Enaknya kalau kalian pengen ganti room, nge-custom room, atau nanti mungkin nggak support One UI 7 yang akan datang di S21 Plus ini, kalian bisa custom room yang One UI 7 itu. Kelebihannya gitu kalau Exynos. Snapdragon biasanya nggak bisa untuk di custom room. Oke, paling kayak gitu aja. Ini layarnya cukup bagus ya. Asli deh. Sumpah ini kalau misalkan apa namanya, nanti di update nggak garis, gue kepikiran entah mau gue jual atau enggak, karena memang ya bagus bro, lumayan lah kayak buat dipakai daily. Tapi ya balik lagi, gue udah pakai Note 20 Ultra untuk daily. Oke, paling kayak gitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton videonya, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.